Nah, langsung saja kita masuk kepada topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian teks-teks wacana. Nah, wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Nah, satuan bahasa itu dapat berupa rangkaian kalimat atau ujaran. Nah, wacana dapat berbentuk lisan dan tulisan. Mengenai penjelasan-penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa wacana itu adalah kalimat yang dimana kalimat tersebut bisa kita lihat melalui kalimat-kalimat yang tertulis secara tulisan. Kemudian kita juga dapat melihat atau mendengar kalimat-kalimat melalui ujaran-ujaran manusia yang diucapkan melalui alat ucap manusia. Seperti itu. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis teks wacana. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, saya akan memberitahu beberapa jenis-jenis teks wacana, yaitu yang pertama wacana narasi, yang kedua itu ada wacana deskripsi, yang ketiga itu ada wacana eksposisi, dan yang keempat itu wacana argumentasi. Nah, dari keempat wacana-wacana tersebut, apa saja sih yang dimaksud dengan wacana tersebut? Langsung saja, mari kita bahas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 jenis teks wacana yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, yang pertama itu ada wacana narasi, yang mana narasi itu dapat kita ketahui merupakan karangan bebas. Namun, narasi adalah cerita yang didasarkan pada urutan-urutan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, contohnya itu seperti cerpen, novel, dan masih banyak lagi contoh-contoh narasi lainnya. Yang mana dalam cerpen dan novel itu di dalamnya terdapat urutan-urutan waktu peristiwa, seperti urutan waktu kapan, di mana, seperti urutan waktu tempatnya di mana, seperti itu. Kemudian kita masuk ke wacana deskripsi, yang dimana deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Nah, dapat kita ambil contoh itu seperti wacana deskripsi mengenai objek bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mereka membuat suatu wacana deskripsi mengenai objek-objek bencana alam yang mereka lihat sesuai dengan pengamatan mereka sendiri, bahkan pengalaman-pengalaman yang dapat dirasakan mereka terhadap bencana-bencana atau objek yang mereka lihat. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke wacana eksposisi, yang dimana karangan eksposisi adalah karangan yang memaparkan, menjelaskan secara terperinci mengenai sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Nah, kemudian yang keempat yaitu wacana argumentasi, yang mana karangan argumentasi ialah karangan yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat dan pernyataan-pernyataan yang logis. Nah, wacana argumentasi sudah bisa kita simpulkan bahwa argumentasi berarti itu pendapat, yang mana pendapat kita itu harus kita buat berdasarkan bukti-bukti atau berdasarkan pernyataan-pernyataan yang logis yang dapat memperkuat argumentasi kita itu sendiri, seperti itu. Contohnya itu misalnya kayak kita mengargumentasikan karya sastra orang, seperti karya sastra novel atau karya ilmiah atau cerpen, kita bisa melakukan argumentasi. Nah, namun kita harus memiliki bukti-bukti untuk memperkuat argumentasi kita itu sendiri, seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai tujuan penyuntingan teks wacana.
Nah, apa-apa saja sih tujuan kita dalam menyunting teks wacana seperti itu? Langsung saja, mari kita simak. Nah, tujuan dalam menyunting teks wacana yaitu untuk mengurangi kesalahan atau memperbaiki kesalahan yang terjadi dari sebelumnya menjadi lebih baik terhadap tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh penulis. Kemudian, tulisan yang baik, yang benar dapat menambah daya pikat pembaca dan lamanya pembaca meresapi kata demi kata yang tersaji dalam teks wacana. Nah, khususnya dalam teks wacana narasi, seperti contohnya itu tadi narasi, yaitu cerpen atau novel, yang dimana kalau kita sudah melakukan penyuntingan terhadap teks narasi kita novel, maka pembaca pun menjadi tertarik atau terpikat mengenai cerita novel yang telah kita sajikan dalam bentuk wacana. Nah, mereka akan membaca lebih lama terhadap tulisan-tulisan atau karya sastra yang telah kita buat. Namun, ketika kita membuat karya sastra, ketika kita tidak melakukan penyuntingan, maka pembaca akan mengalami yang namanya keturunan yang artinya tingkat membacanya semakin menurun dikarenakan wacana kita belum sempurna atau perlu banyak penyuntingan supaya wacana-wacana kita dalam bentuk novel itu menjadi lebih baik. Maka diharapkan dalam menciptakan suatu karya sastra, suatu narasi, kita harus melakukan yang namanya penyuntingan dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan dan untuk menarik para pembaca untuk membaca dan menikmati karya sastra yang telah kita buat. Dan kita lanjut kepada topik pembahasan kita yang keempat, yaitu mengenai teknik penyuntingan dari aspek wacana. Nah, bagaimana sih teknik atau cara kita dalam melakukan penyuntingan atau perbaikan terhadap aspek wacana yang telah kita buat? Nah, langsung saja mari kita bahas bersama-sama. Kita harus membaca ulang konsep dasar teks wacana yang telah selesai dengan penuh ketelitian, yang dimana misalnya itu contohnya dengan novel. Setelah kita menciptakan sebuah novel, kita harus membaca ulang novel itu sendiri mulai dari awal hingga akhir, yang dimana menurut kita sendiri novel yang telah kita buat sudah kita lakukan dengan ketelitian yang cukup amat tinggi. Namun kita tidak sadar bahwa novel kita sendiri perlu banyak penyuntingan. Maka dari itu, cara kita untuk melakukan penyuntingan ya salah satunya membaca ulang karya sastra yang telah kita buat, supaya kita tahu di mana letak kesalahan kita dalam membuat wacana-wacana yang kita ciptakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan memperhatikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita harus membaca ulang mengenai karya sastra yang telah kita buat. Kemudian dari kita membaca, kita akan mengidentifikasi, mencek, memperhatikan di mana letak-letak kesalahan kita. Nah, ada pun letak-letak kesalahan atau penggunaan bahasa, yaitu meliputi yang pertama, kesalahan penggunaan kata baku atau tidak baku. Contoh, yang seharusnya ahli menjadi ahli. Yang seharusnya kata apotik itu harus diubah menjadi apotek. Nah, kemudian yang atlet itu seharusnya atlet. Seperti itu. Kemudian ada yang kedua, kesalahan ejaan. Ini kesalahan ejaan yang sering terjadi pada karya-karya sastra. Pada bagian ini, penyuntingan meliputi koreksi penggunaan huruf kapital seperti judul sapaan, nama gelar, nama kota. Nah, banyak kesalahan-kesalahan ejaan yang terjadi terhadap karya sastra, itu kesalahan terhadap penggunaan kalimat huruf kapital atau penggunaan kata penghubung atau penggunaan nama-nama kota, nama-nama sapaan, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kesalahan tanda baca. Pada bagian ini, penyuntingan meliputi koreksi pada penggunaan tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, tanda titik, tanda koma.
tanda titik dua, dan tanda-tanda baca lainnya. Nah, kesalahan-kesalahan yang terdapat pada tanda baca sudah sering atau sudah amat banyak yang dapat kita lihat atau kita temui terhadap karya sastra orang lain atau terhadap wacana-wacana yang kita buat, seperti itu. Yang keempat itu adalah kesalahan dalam kalimat, yang dimana kalimat dianggap tidak tepat jika tidak efektif. Nah, sebuah kalimat tidak dianggap efektif karena berbagai penyebab. Nah, adapun penyebab-penyebab kalimat tersebut seperti contohnya dalam kalimat, kepada yang pernah ke gunung ini pasti akan merasakan betapa indahnya udara di sini. Nah, kalimat tersebut tidak efektif. Kenapa? Karena terdapat ketidakcocokan antara kata pernah dan kata akan, yang mana kata pernah itu menunjukkan kata yang sudah pernah dilakukan atau sudah pernah dirasakan atau dilakukan, seperti itu. Sedangkan kata akan itu menunjukkan kata yang belum dilakukan atau kata yang segera dilakukan, seperti itu. Nah, seharusnya kata depan diganti dengan kata sudah. Kata depan kepada juga sebaliknya dihilangkan. Setelah dilakukan terhadap penyuntingan, maka kalimat akan berubah menjadi suntingan. Kalimat tersebut adalah, mereka yang pernah ke gunung ini pasti sudah merasakan betapa indahnya udara di sini. Nah, itulah salah satu kalimat yang efektif atau kalimat yang sudah tepat, yang dimana kalimat dari kalimat sebelumnya sudah mengalami yang namanya kenaikan atau perbaikan menjadi kalimat yang lebih baik. Itulah tujuan daripada penyuntingan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke struktur wacana narasi. Nah, adapun struktur dari wacana narasi yaitu yang pertama orientasi, yaitu pengenalan tentang tokoh cerita dan karakter, latar dan alur cerita tersebut. Nah, yang kedua itu ada struktur komplikasi, yang dimana komplikasi ini menyatakan rangkaian peristiwa atau rangkaian pengenalan konflik atau masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Komplikasi adalah daya tarik sebuah cerita. Nah, komplikasi itu merupakan uraian atau konflik, yang dimana ketika kita sedang membaca suatu novel, kita pasti menemukan konflik-konflik, yaitu dengan tujuan untuk menarik perhatian pembaca terhadap konflik yang telah kita tuangkan dalam bentuk wacana, seperti itu. Kemudian ada yang namanya resolusi, yaitu berisi tentang uraian akhir kisah atau ending dari sebuah cerita tersebut. Kemudian ada koda, yang dimana koda ini merupakan pesan atau nilai-nilai moral yang ingin disampaikan dalam teks narasi. Nah, dalam sebuah karya sastra narasi, contohnya itu seperti novel, kita tentu akan mengetahui tentang tokoh cerita, karakter cerita, latar waktu, dan kita akan menemukan konflik-konflik yang terjadi atau yang terdapat terhadap wacana novel. Kemudian tentu ada uraian akhir atau ending akhirnya, seperti endingnya sedih atau senang, seperti itu. Kemudian terhadap novel kita tentu akan mendapatkan pesan atau nilai-nilai moral yang yang tersampaikan terhadap teks narasi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai contoh wacana narasi. Salah satunya itu yaitu narasi ekspositori. Nah, langsung saja kita bahas. Baik, di sini saya akan membacakan atau membawakan salah satu contoh teks narasi ekspositori, yang dimana dalam teks wacana narasi ini kita akan melakukan yang namanya penyuntingan atau perbaikan. Nah, dengan tujuan untuk memperbaiki tulisan-tulisan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi terhadap wacana narasi, seperti itu, supaya pembaca tertarik membaca wacana narasi yang telah dibuat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih wacana narasi ekspositori itu, seperti itu. Nah, sesuai dengan sifatnya,
teks narasi ekspositori ini adalah teks yang bercerita tentang sesuatu hal yang terperinci dan akurat, sehingga pembacanya bakal tercerahkan atau bakal melakukan yang namanya pencerahan terhadap informasi-informasi yang termuat di situ atau terpaparkan dalam bentuk tulisan. Nah, contoh teks narasi yang akan saya bawakan yaitu mengenai salah satu kisah hidup tokoh seorang wanita, yaitu R.A. Kartini. Langsung saja saya baca contoh teks wacana narasinya, yaitu Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah pahlawan cewek yang lahir dari keluarga bangsawan Jawa dari Japara pada 2 April 1879. Sebagai seorang bangsawan, dia bisa menerima pendidikan di ELS atau European Leisure School, sebuah sekolah untuk anak-anak Eropa. Ia menyadari bahwa pada saat itu perempuan adat di Indonesia masih sangat ketinggalan. Mereka tidak bersekolah dan hanya mengurus urusan rumah tangga atau anak-anaknya. Dengan dukungan dari suaminya, yaitu Adipati Arosinggi di Zozo Adiningrat, R.A. Kartini membangun sekolah wanita pertama di Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, setelah saya baca salah satu contoh teks wacana narasi ekspositori, para pembaca atau para penonton yang dapat menonton video saya pada hari ini dapat memahami atau dapat menyimak teks bacaan atau teks wacana yang telah dipaparkan. Nah, terhadap salah satu contoh wacana teks narasi ekspositori, yang mana pada salah satu contoh teks narasi mengenai Raden R.A. Kartini ini masih banyak kesalahan-kesalahan dalam bentuk wacana, seperti kesalahan-kesalahan tanda baca, kesalahan-kesalahan huruf kapital, banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Namun kita akan mengetahuinya di mana letak kesalahan-kesalahan tersebut, seperti itu. Nah, baik, di sini saya akan membahas atau memberi tahu kepada teman-teman atau kepada para penonton terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi pada salah satu teks wacana ekspositori, yang mana contoh teks wacana narasi ekspositori ini sudah saya sunting sebelumnya. Saya akan memberi penjelasan
setelah kita lakukan penyuntingan terhadap wacana narasi ekspositori tadi, kita harus melakukan yang namanya penulisan ulang terhadap hasil analisis kita itu sendiri. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan berikutnya, yaitu mengenai hasil analisis penyuntingan wacana narasi ekspositori yang tadi sudah kita bahas bersama. Nah, langsung saja di sini saya akan membacakan mengenai hasil analisis penyuntingan wacana narasi ekspositori, yaitu Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah pahlawan wanita yang lahir dari keluarga bangsawan Jawa dari Jepara 2 April 1879. Sebagai seorang bangsawan, ia dapat menerima pendidikan di ELS atau Europees Leisure School, sebuah sekolah untuk anak-anak Eropa. Ia menyadari bahwa pada saat itu perempuan adat di Indonesia masih sangat tertinggal. Mereka tidak bersekolah dan hanya mengurus urusan rumah tangga atau anak-anak. Dengan dukungan dari suaminya, Adipati Aryo Singidjojo Adiningrat, R.A. Kartini dapat membangun sekolah wanita pertama di Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, inilah hasil analisis penyuntingan dari wacana narasi ekspositori, yang mana tadi sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya bahwasannya wacana narasi adalah wacana yang di dalamnya terdapat urutan-urutan waktu. Nah, kita dapat melihat atau menyimak berdasarkan teks wacana yang telah kita lakukan perbaikan atau analisis bahwa di dalamnya terdapat urutan waktu, seperti urutan waktu lahirnya Raden Ajeng Kartini yang mana pada 2 April 1879 seperti itu. Kemudian ada urutan waktu di mana R.A. Kartini membangun sekolah wanita, yaitu di Rembang, Jawa Tengah, Indonesia, seperti itu. Itulah contoh teks narasi atau contoh hasil dari penyuntingan teks narasi berdasarkan urutan-urutan waktu peristiwa, seperti itu. Baik, kemudian di sini juga dapat kita lihat dari contoh narasi ekspositori di atas, kita bisa bedah struktur seperti di bawah ini. Nah, yang mana strukturnya itu sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama orientasi. Nah, pada orientasi terdapat di paragraf pertama ketika teks ini menjelaskan siapa itu R.A. Kartini, seperti itu. Yang mana orientasi ini yaitu mengenai pengenalan tokoh, yaitu pengenalan tokoh R.A. Kartini, seperti itu. Kemudian komplikasi, yaitu penjelasan mengenai konflik, yaitu muncul pada paragraf kedua ketika R.A. Kartini bisa sekolah tapi ternyata ada banyak wanita pribumi yang tertinggal karena nggak bisa mengenyam pendidikan. Itulah salah satu konflik yang terjadi terhadap teks wacana narasi sebelumnya. Kemudian yaitu ada resolusi, yang mana resolusi ini adalah solusi, yaitu terdapat di paragraf terakhir, yaitu Kartini dengan didukung suaminya berhasil membangun sekolah wanita pertama di Rembang, Jawa Tengah. Itulah solusi yang dialami dari salah satu tokoh R.A. Kartini, yang mana solusinya itu mendapat suatu dukungan dari suaminya sehingga dia bisa membangun sekolah wanita di Rembang, Jawa Tengah. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya mulai dari awal hingga akhir video ini selesai. Semoga video saya pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.